Berangkat dari semangat berhenti menjadi bangsa pengekspor bahan tambang mentah, menghasilkan sebuah program hilirisasi. Sederhananya begini, hilirisasi adalah mengolah bahan tambang mentah menjadi produk olahan untuk meningkatkan nilai tambah ataupun value added. Aturan tersebut dituangkan dalam undang-undang dan peraturan turunannya. Dampaknya, ada pengusaha yang mematuhi, namun ada pula nih yang membandel, bersikuku tidak mengolah bahan tambang produksi. Akankah pemerintah melunak menghadapi korporasi tambang raksasa di negeri ini? Gamang ditambang. Saya ulas selengkap untuk Anda sore hari ini. Kita lihat bersama bahwa sebenarnya ini adalah salah satu payung hukum ketika pemerintah ingin melakukan program hilirisasi. Jadi tadi seperti informasi yang sudah saya sampaikan, hilirisasi itu adalah sebuah program agar kita nggak terus-terusan nih, kita punya batu bara, kita punya bauksit, kita punya timah, kita punya apalagi tembaga, ya, kemudian kita punya emas, semuanya itu rame-rame diekspor mentah aja gitu. Ambil dari bumi Indonesia, dikeruk, kemudian ekspor gitu, bangga banget gitu, dibilang kita punya banyak cadangan, itu kan akan habis pada satu saat. Dan kita terus-menerus melakukan hal itu hingga akhirnya kita mengapresiasi program pemerintah melakukan hilirisasi ke hilir tujuan industri kita. Sehingga kita tidak lagi menjadi bangsa yang ekspor mineral mentah terus-menerus. Ini adalah payung hukumnya. Kita lihat bersama. Berangkat dari Undang-Undang Minerba, kemudian diturunkan dalam PP nomor 23 tahun 2010 dan kemudian lebih spesifik lagi di Peraturan Menteri SDM nomor 1 tahun 2014. Saya tidak akan terlalu berpanjang-panjang di sini karena intinya adalah bahwa ekspor hasil tambang mineral hanya hasil pemurnian dan pengolahan. Jadi tidak boleh lagi melakukan ekspor yang nggak diolah gitu loh. Punya tembaga mentah-mentahnya nih diekspor atau misalnya ada juga yang mengklaim konsentrat kan sudah diolah tapi kan ada persentase. Jadi kalau lebih detail lagi ada persentasenya berapa persen dia merupakan produk olahan gitu loh. Jadi artinya ekspor boleh tapi harus diolah dulu. Gitu sederhananya. Oke, saya akan lebih spesifik ke sini. Smelter. Pasti mungkin Anda, saya, kita semua sekarang sering mendengar istilah smelter. Apa sih sebenarnya smelter? Smelter tuh ini. Sebuah lokasi untuk mengolah bahan tambang mentah. Ilustrasinya saya buat sangat sederhana agar kita bisa begitu paham, meresapi, dan kemudian muncul rasa nasionalistis kita bahwa kita adalah bangsa yang besar, bisa lebih kaya dari saat ini. Kita lihat bahwa tambang bauksit sebagai contoh. Saya mengambil ini dari LPM UI, kemudian saya akan coba ilustrasikan. Tambang bauksit misalnya. Biasanya untuk bauksit ketika rilis ataupun riset ini dilakukan, untuk 1 ton bauksit itu harganya adalah, kita lihat bersama ya, bahwa ini memang sangat kecil, $40. 1 ton. Dan Anda tahu kalau untuk melakukan penambangan bauksit itu kan alam kita dikeruk gitu secara lingkungan, belum lagi aktivis lingkungan akan bilang yang lain-lain. Ini baru bauksit loh contohnya. Lalu kemudian semangat pemerintah dengan hilirisasi adalah ini bauksit ini kan tambang mentah nih dalam bentuk-bentuk bauksit yang awal ya. Masuklah ke smelter. Ini loh smelter. Di sini dia dimurnikan, kemudian diolah menjadi apa? Misalnya menjadi alumina. Dari 1 ton bauksit ketika nanti sudah diolah di smelter ini adalah tempat pengolahan bahan tambang mentah sehingga menjadi produk setengah jadi atau bisa juga produk jadi gitu ya. Menjadi alumina ini menjadi sekitar 650 kg. Berapa nilainya? Nih saya bawa untuk Anda. Ini tadi 40, kita lihat nilainya $206. Oke. Ada yang mengkritisi tulisan saya jelek banget katanya. Saya coba perbaiki deh. $206. Dari $40 kalau kita olah jadi $206. Berapa kali lipat? Lebih dari 5 kali lipat. Itu hanya 1 ton gitu loh. Kita kan per metrik ton, kemudian berapa ribu ton gitu, jutaan bahkan ya. Bisa jadi 206, 5 kali lipat. Oke lah, saya anggap kita mengolah menjadi hanya alumina saja, kemudian kita ekspor nih. Indonesia kan rajin ekspor ya. Tapi rajin ekspornya mentah gitu loh. Kemudian diolah. Di olahan tersebut diekspor. Misalnya industri aluminium ada di mana? Di Jepang misalnya. Sampailah itu di sini. Anda tahu ketika dari alumina itu kemudian berubah menjadi aluminium, harganya beda lagi men. Lebih mahal lagi. Lihat harganya. Menjadi memang sekitar 325.000 kilogram. Berapa harganya dari 206? Lebih dari $500. 2 kali lipat lebih besar. Gini, kita lihat ya. Dari $40
Kalau kita olah menjadi alumina saja, menjadi 206, naik 5 kali lipat. Kalau bangsa ini lebih rajin lagi untuk mengolah menjadi aluminium, itu bisa 2 kali lipat dari harga setengah jadinya. Jadi 500. Anda bayangkan saja lebih sederhana, dari $40 menjadi $500. Kalau Anda sebagai pebisnis, saya nggak usah bicara bangsa, Anda pilih mau produksi yang mana? Kalau saya udah pasti pilih yang ini. Lebih untung ngapain? Udah cuman harga $40, lingkungannya juga rusak. Harus berarti dong kalau kita mau produksi. Dan Anda tahu aluminium untuk apa? Saya ambil contoh sedikit saja. Transportasi, Anda tahu mobil, motor Anda itu membutuhkan ini loh. Dan kemudian pesawat terbang tuh lebih mahal lagi kan, Boeing, Airbus, dan lain sebagainya. Itu butuh aluminium. Sederhana sekali. Tapi tahukah Anda, untuk produksi di dalam negeri saja, untuk aluminium, kita ternyata 80% kita masih impor. Aneh ya? Bangsa ini memang penuh keanehan, tapi sebenarnya kita memang punya semangat yang sama, tidak menyalahkan tapi memperbaiki. 80% impor, lawang kita punya bauksit ngapain impor ya? Karena lebih mudah dulu. Ekspor aja mentah, kan lu nggak usah investasi untuk smelter, lu juga cuma butuh buruh-buruh yang bisa menambang bauksit, nggak butuh orang yang skillful gitu loh. Itu orang yang otaknya tuh maunya gampang aja gitu. Saya kadang-kadang itu juga sih. Tapi kalau dalam konteks ini ya saya sangat menyayangkan gitu. Harusnya kita bisa lebih berarti lah gitu. Kita memberikan value added yang lebih besar. Dari $40 kita bisa naikkan menjadi $500. Ini contoh kecil saja. Satu saja saya kasih contoh, bauksit. Dan hasil akhirnya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa membuat industri ini di dalam negeri. Bangun di sini, pabrik di sini, bahan baku dari sini, setengah jadi, kemudian barang olahan aluminium juga ada di sini. Gede banget ini negara. Menurut saya kita nggak usah khawatir karena pasti sumbangannya akan sangat besar. Jadi begitu ya, kalau misalnya smelter itu sederhana seperti ini. Jadi diolah di smelter itu adalah sebuah tempat untuk memproses bahan tambang, jangan mentah melulu, tapi kemudian kita olah menjadi setengah jadi agar punya value added. Selanjutnya, ini. Ujung-ujungnya kan kita uang ya, realistis aja gitu. Ekonomi itu adalah akar dari segala keputusan. Kita lihat, penerimaan negara sektor tambang, trennya tahun 2012 misalnya, 24 triliun. Kemudian 2014, 28 triliun. 2015 setelah diimplementasikan yang namanya ekspor mineral harus diolah terlebih dahulu, ternyata terbukti mengalami tren positif. Sempat memang hingga Agustus 2016 kita cenderung stagnan. Ya memang tidak heran ya, permintaan, demand, kemudian negara-negara industri seperti Tiongkok memang pertumbuhan ekonominya melemah sehingga demand terhadap komoditas juga mengalami penurunan. Sehingga 29,3 triliun rupiah hingga Agustus 2016. Tapi pada 2017 pemerintah memproyeksi bisa naik kok menjadi 32 triliun rupiah. Artinya apa? Fulus lah. Kita bicara realistis. Kalau tadi misalnya kita bisa naikkan dari bauksit, kita olah ke alumina saja, itu 5 kali lipat dari angka-angka ini. Ilustrasinya mungkin seperti itu ya. Jadi bisa lebih tinggi lagi penerimaan negara dari sektor tambang. Kalau memang itu benar-benar diimplementasikan. Sekarang saya lebih spesifik kepada smelter. Mengapa sih banyak banget yang malas bangun smelter? Mungkin hanya mereka dan Tuhan yang tahu mengapa. Karena kalau dari segi ekonominya pasti untung. Kadang-kadang ada juga alasan-alasan politik tingkat tinggi yang kita hanya bisa menduga-duga akhirnya. Kita lihat beberapa proses atau realisasi pembangunan smelter, ada yang sudah masuk ke tahap untuk AMDAL ya, biasanya feasibility studies ini. Dari jumlah IUP itu adalah izin usaha pertambangan, dari 14 itu ya sekitar 60% lah ya, yang sudah masuk ke fase AMDAL. Kemudian selanjutnya adalah yang sudah groundbreaking nih. Dari jumlah IUP-nya 18, sudah 15, tidak begitu buruk ya, artinya sudah ada willingness. Kemudian sudah masuk tahap konstruksi dari 18, sudah 13 nih smelternya gitu. Jumlah smelter yang sudah masuk tahap konstruksi dari 18, berarti ada 5 nih yang nggak bangun-bangun tuh smelternya. Ya mungkin kita positive thinking, mungkin ekonomi lagi sulit, jadi masih menahan terlebih dahulu mungkin ya. Saya orang yang suka positive thinking gitu. Oke, masuk ke akhir konstruksi, ada 9 IUP, semuanya sudah membangun smelter. Ini oke nih ya, akhir konstruksi. Jadi udah dalam fase terakhir untuk pembangunan konstruksi smelter. Lalu untuk tahap produksi hanya tinggal 3 lagi kok yang belum ya. Dari 28 yang punya IUP per September 2015, 25 yang sudah membangun smelter. Tapi ada loh yang belakangan mencuat namanya, ramai sekali diperbincangkan,
menjelang 12 Januari. Mengapa 12 Januari menjadi titik krusial? Karena 12 Januari permen tadi ataupun juga peraturan Menteri SDM tadi itu akan berakhir. Per hari ini sebenarnya ya, hari ini terakhir bahwa ketika mereka sudah bangun smelter, besok dibuka tuh keran ekspor. Tapi produk olahan gitu. Tapi ada yang mempertanyakan komitmen sebuah perusahaan tambang raksasa asal Phoenix, Amerika Serikat. Siapa dia? Tara, Freeport. Freeport dipertanyakan, mana komitmennya? Kita lihat bersama. Tarik ulur smelter Freeport ini memang menarik ya. Pada awal diimplementasikan larangan ekspor mineral mentah, mereka itu ada niat baik loh. Mereka mau bangun smelter gitu. Awalnya di Gresik, kemudian pindah ke Papua ya yang kayak gitu. Atau kemudian masuk lagi, kita kan udah punya smelter, kita udah punya di Gresik. Tapi kemudian sebagian analis mengatakan itu kan hanya 30%, yang kita butuhkan kan pengolahan konsentrat itu menjadi 50%, 60% gitu ya. Tapi terlepas dari itu, saya ke motif ekonomi kembali. Saya beritahu pada Anda bahwa pendapatan Freeport memang mengalami penurunan ya, seiring juga dengan penurunan permintaan komoditas di pasar global. Tapi kita lihat data laporan keuangan Freeport-McMoRan menunjukkan bahwa ketika pun terjadi penurunan dari 20,92 miliar dolar Amerika turun menjadi 15,88 miliar dolar Amerika, kontribusi dari Freeport Indonesia itu selalu sangat signifikan. Kita lihat tahun 2013 dari 20,9 triliun Freeport Indonesia, jadi mereka tuh beroperasi di Amerika Utara, kemudian ada juga Amerika Selatan, kemudian ada juga di Indonesia. Jadi kontribusi Indonesia, negara kita nih, negara tempat kita lahir dan dibesarkan, di bumi kita nih ketika mereka melakukan eksploitasi tembaga dan emas yang ada di Papua, saudara-saudara kita yang di Papua, berkontribusi sangat signifikan, 4,09 miliar dolar Amerika. Pada saat penurunan pun tidak berturun juga, sekitar 20-25% lah kontribusinya. Apa yang ingin saya sampaikan? Begitu penting Indonesia untuk Freeport-McMoRan. Perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat yang pasti menjumbang juga cukup besar untuk ekonomi negara adidaya di Amerika Serikat. Anda tahu berapa untuk membangun satu smelter saja? Itu sekitar 1 miliar hingga 2 miliar dolar Amerika untuk investasi membangun smelter. Tapi mereka tampaknya kalau dari angka nggak ada masalah lah ya, karena kan mereka juga pemerintah kita kan cukup akomodatif sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk membangun saja mereka sulit, lah kita mau melunaknya kayak apa lagi gitu. Kalau kita balik lagi ke 5 poin yang disepakati sebagai renegosiasi kontrak karya dengan Freeport, itu lebih spesifik lagi. Bahwa saya ingin menjelaskan, kita itu negara yang harusnya punya bargaining position. Tapi tidak lepas memang. Politik tingkat tinggi, apalagi menghadapi negara adidaya sebesar Amerika Serikat. Apalagi nanti mau punya presiden baru yang katanya itu sangat protek, sangat mahfum tentang ekonomi, karena pebisnis ya. Donald Trump, kita emang harus pintar-pintar bermanuver untuk melakukan negosiasi dengan mereka. Tapi saya ingatkan juga satu hal. Program Nawacita terimplementasi menjadi rumah kedaulatan Kementerian SDM dengan target membangun kedaulatan negeri dan sumber daya mineral. Salah satu dari 9 program strategis adalah hilirisasi industri mineral dan batu bara. Sudah di tangan Presiden menurut Menteri Jonan. Kita tunggu besok. Apa poin tambang yang akan diteken Presiden Joko Widodo? Semoga Pak Presiden berkomitmen penuh dan tidak mengkhianati Nawacita.